Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku, Audi Susilawati Tanti Pertiwi dengan NPM 12102024 dari kelas 2M Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi di materi kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana sih cara membangun human capital. Simak videonya. Oke teman-teman, di sini kita nyampe di materi pertama yaitu ada human capital dan manajemen. Yang dimana di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa aspek. Yang pertama di sini ada SDM, SDM unggul dan juga investasi pendidikan untuk SDM unggul. Nah, definisinya itu sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri. Terus dari SDM unggul itu, jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Terus di sini juga investasi pendidikan untuk SDM yang unggul, yaitu ada pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ada variabel penting SDM, yang dimana variabel tersebut tuh kalau menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan juga peluang yang tersedia. Terus yang di sini yang terakhir juga pentingnya manajemen sumber daya manusia, yang dimana sifat SDM selalu berkembang atau dinamis baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahapan tertentu diperlakukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Dan lanjut, di sini kita punya materi itu human capital dan manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Nah, human capital management itu kalau misalnya menurut Gaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Jadi tuh kalau misalnya dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen dan memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peran sumber daya dalam suatu organisasi. Dan ya, di sini kita punya materi human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia, yang dimana kita bisa lihat ada 4 aspek ya teman-teman. Yang pertama di sini ada investasi sumber daya manusia, yang dimana investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Terus di sini juga ada standar kualitas, yang dimana kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapat pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Terus di sini juga ada konsep human capital atau modal manusia. Ini di sini teman-teman ada yang udah tahu belum sih tentang konsep human capital atau modal manusia? Oke, kayaknya kita bahas sedikit juga ya di sini tentang modal manusia atau konsep human capital, yang dimana konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu akan menanam investasi dalam dirinya melalui pendidikan. Nah, terus juga selain pendidikan di sini ada pelatihan dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Terus di sini juga ada yang terakhir yaitu penempatan SDM, yaitu penempatan
Orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Oke, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. See you di next pertemuan selanjutnya.